Haleluya. Alkitab berbicara tentang harapan yang hilang. Ada waktu-waktu dalam kehidupan ini di mana dunia tidak mengizinkan kita untuk berharap lagi. Di situ dia katakan tidak ada gunanya lagi berharap. Dia katakan semuanya sudah terlambat. Dia katakan semuanya sudah terlanjur. Tidak ada gunanya lagi engkau ikut Tuhan. Tidak ada gunanya lagi engkau berdoa. Tidak ada gunanya lagi kau beriman. Sudahlah. Yang penting masuk sorga. Jadilah jemaat yang baik. Tidak ada gunanya lagi kau berjuang. Cukuplah. Nikmati saja apa yang ada padamu. Udah hebat itu. Yang lain-lainnya biar orang lain yang mengerjakan. Engkau sudah tua dan sekarang kau mau pergi kepada bangsa-bangsa. Engkau sudah mau pensiun dan sekarang kau baru buka usaha. Sudahlah, lupakanlah, sudah terlambat semuanya. Sudah salah kau menikah dengan orang yang salah. Sekarang nikmati saja apa yang datang kepadamu. Kalau memang begitunya pasanganmu, begitulah jadinya. Kalau memang begitunya istrimu, begitulah. Gitu suamimu, begitulah. Begitu rumah tanggamu, begitulah. Semua sudah terlambat. Dan saya tahu betul kata-kata yang saya sampaikan ini mengena kepada hampir semua kita. Betul? Betul? Tanpa perlu memperpanjang negativitas lagi. Saya hanya memberikan contoh perkataan-perkataan kenapa semua orang merasa terlambat. Seandainya. Kata seandainya itu kejam. Kata seandainya itu membunuh imanmu. Membunuh masa depanmu. Seandainya aku tidak menikah dengan dia. Seandainya aku berbuat ini dulu. Seandainya ini keputusanku dan bukan itu. Seandainya itu yang kuambil dan bukan ini. Semua sudah terlanjur. Sayang, dengarkan baik-baik. Itu tipu daya licik iblis. Dengarkan saya. Kalaupun engkau salah melangkah, hari ini kembali pada jalan yang benar. Tidak ada orang yang perfect dalam hidup ini. Semua keputusannya benar. Tidak ada orang yang sempurna dalam hidup ini. Semua yang dilakukannya itu adalah yang benar. Gak ada sayang. Tuhan mengizinkan kesalahan. Kenapa? Supaya dalam setiap kesalahan, kelemahan kita nyata kuasa Tuhan. Dalam setiap kesalahan, kelemahan kita nyata kasih Tuhan. Itu sebabnya GKI yang baru tidak membicarakan mengenai kelemahan, tidak membicarakan mengenai kesalahan. Kita membicarakan mengenai kenyataan kuasa dan kasih Tuhan. Dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Saya berdoa ada banyak kesaksian, mukjizat, kuasa dan kasih Tuhan dalam hidup kita semua. Jadilah. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan banyak lagi kata sudah terlambat dan seandainya. Dan tempat-tempat seperti itu harus kita hadapi. Saya ulangi, tidak ada seorang pun dalam hidup ini yang tidak pernah mengalami apa yang saya katakan tadi. Kata seandainya, kata sudah terlambat, semua itu akan kita alami. Tapi saya punya kabar baik, bukan hanya itu kita alami, tapi dalam nama Yesus, kita akan melaluinya bersama Yesus. Haleluya. Justru pada tempat-tempat di situ, di tempat-tempat di mana dunia mengatakan tidak ada harapan lagi, disitulah kita menggali dasar yang teguh akan firman yang ada dalam hatimu. Disitulah engkau ingat kata-kata gembalamu ini, dan mulai lagi dirikan harapanmu yang besar, dirikan harapanmu yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada kata terlambat untuk mempunyai harapan baru. Amin. Memang kita tidak mengerti semua tentang janji Tuhan. Memang kita tidak tahu semua tentang jalan-jalan Tuhan. Karena jalan-jalannya ajaib. Kalau bisa diterangkan dengan otak kita, itu namanya pengetahuan. Tetapi saudara, kita tidak bisa mengerti karena jalan-jalannya ajaib. Tetapi walaupun kita tidak mengerti, kita dapat berharap bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya.
Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdilah Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea, untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Selalu pulang membawa kabar baik. Dalam nama Yesus, kemanapun engkau pergi, engkau akan pulang membawa kabar baik. Dalam nama Yesus, dari manapun engkau datang, engkau akan pulang membawa kabar baik. Jadilah, jadilah, jadilah. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Sayang, benar pun engkau, tapi kalau tawar hati orang yang mendengarnya, Tuhan tidak suka. Tuhan kita adalah Tuhan yang meneguhkan. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengangkat. Tuhan kita adalah Tuhan yang membela. Tuhan kita tidak sejalan dengan orang-orang yang meruntuhkan semangat orang lain. Demi kesenangannya, demi kebenaran dirinya sendiri, demi perasaannya, demi keuntungannya. Tuhan kita bukan yang demikian. Dia mati di kayu salib supaya kita beroleh hidup. Kita yang tidak punya harapan, diberikannya harapan baru. Kita yang sudah putus asa, dibawakannya kepada harapan baru. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membawa aku ke rumput yang hijau, dan dia membawa aku ke air yang tenang. Dia segarkan jiwaku. Jangan pernah GKII membawa kabar busuk. Jangan pernah GKII membuat hati orang yang kecil itu, kata Tuhan, menjadi tawar hati. Amin. Ya, engkau memang benar. Tapi kalau kau membuat orang lain tawar hati, ada Tuhan yang menjadi hakim. Hati-hati dengan kata-kata kita. Kalau engkau mau satu pengharapan yang tidak terlambat, jangan buat orang tawar hati. Tapi apa yang dibawakan Yosua adalah satu pengharapan. Dan Paulus berkata, itu bukan pengharapan kalau engkau sudah bisa melihatnya dengan matamu. Itu pengharapan karena hanya bisa kau lihat dengan imanmu. Ketika dapatkah itu dikatakan pengharapan apabila engkau sudah melihatnya, kata Paulus? Tidak bisa. Yang mengerti katakan amin. Apa yang dikatakan Yosua tidak dilihat oleh 10 orang ini. Mereka membuat tawar hati satu bangsa. Jangan satu orang pun menjadi tawar hati karena engkau. Berlatihlah untuk memberi semangat. Haleluya. Yang sukacita katakan amin. Nah, dengarkan baik-baik. Tetapi aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Mengapa kita bisa bawa kabar baik? Karena kita ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Tidak sempurna pengikutan kita. Mungkin masih naik turun sedikit-sedikit, berbelok kiri, berbelok kanan, tapi kembali lagi lurus. Tapi yang jelas sepenuh hati, sepenuh pengertian, sepenuh jiwa. Mari sayang, saya ajak GKII sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Haleluya. Seperti yang dijanjikannya. Orang lain bermatian, dia tetap hidup. Kenapa? Karena dia punya urusan dengan Tuhan yang belum selesai. Karena Tuhan belum selesai melaksanakan firman-Nya kepada orang itu. Saya percaya sampai mataku, not only my vision, bukan mata hatiku sendiri yang melihat visi, but also my sight. Satu hari di depan sana, my vision and my sight will see the same thing. Satu hari di depan sana, visi saya dan penglihatan badania saya akan melihat hal yang sama. Bangunan yang sama, kejayaan yang sama, kemuliaan yang sama, berkat yang sama, kejadian yang sama. Haleluya. Sekarang ini yang kulihat masih berbeda. Tapi satu hari di depan sana,
Tuhan sudah memelihara aku melewati peperangan. Dia bukan tidak berperang, dia tidak berkata kalian yang berperang, kalian kan memang diperuntukkan untuk mati. Tidak ada kalian yang akan hidup masuk tanah perjanjian, tapi aku harus menjaga diriku supaya aku tetap hidup. Tidak, dia ikut berperang, tetapi Tuhan memelihara hidupnya. Sesungguhnya melampaui setiap tekanan, melampaui setiap peperangan, melampaui setiap musuh yang datang. Sesungguhnya dalam berjalan di padang gurun, melampaui yang dinamakan tidak ada makanan, sehingga orang-orang Israel berteriak-teriak, mana makanan, dan mana datang. Melampaui di mana orang Israel berkata, kami mau daging, dan kemudian daging datang. Melampaui tempat-tempat kekeringan dan kehausan, di mana orang Israel berteriak-teriak, air. Semua itu diikuti oleh Kaleb. Semua itu diikuti olehnya. Ya, di dunia ini ada namanya krisis moneter. Ya, di dunia ini ada namanya kelesuan ekonomi. Ya, di dunia ini ada namanya COVID-19. Ya, di dunia ini ada namanya penyakit sampar. Di dunia ini ada kesusahan. Di dunia ini ada namanya musim baik dan musim jelek. Ya, tapi terpujilah Tuhan yang telah memelihara hidupmu, dan hidup saya juga. Dia pelihara, kenapa? Karena ada satu yang mau ditunjukkannya kepadamu. Karena ada satu yang mau diperlihatkannya kepadamu. Dia mau memperlihatkan kepada Kaleb tanah yang diinjaknya dulu. Dia mau perlihatkan pada Gideon Munte tempat-tempat yang ditunjukkannya dalam visinya. Dia mau tunjukkan kepada saudara, kalau Tuhan pernah bawa engkau ke sana dalam penglihatanmu, maka Tuhan bisa membawa engkau kembali ke sana. Seberapa jauh pun engkau, itu tidak jadi masalah kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, sebelum tahun ini berakhir, Tuhan akan melampaui setiap pengharapan kita. Thank you my Lord. Untuk kemuliaan nama Tuhan kita berikan tepuk tangan. Amin. Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ayat 11, dengarkan. Tapi pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikian juga kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Dan inilah yang engkau doakan tadi kalau kau mengerti. Karena masih ada satu peperangan lagi sebelum semua harapanmu jadi kenyataan. Karena masih ada satu peperangan lagi sebelum semua impianmu dijadikan Tuhan. Dan saudara, ada orang yang impiannya jadi tapi dia di rumah sakit. Dan anak-anaknya saudara berdiri di samping tempat tidurnya dan berkata, Papa, semua yang Papa doakan sudah jadi. Papa, lihatlah kami semua sudah punya menantu. Papa sudah punya menantu. Lihat kami semua sudah menikah. Lihatlah Papa, kami semua sudah jadi direktur utama. Lihatlah sudah ada cucu-cucu Papa di sini. Tapi papanya sudah tidak bergerak lagi. Ada orang yang ya impiannya jadi kenyataan tapi dia tidak nikmati. Bapa sorgawi, aku adalah anakmu. Sampai nanti setiap harapanku dikabulkan Tuhan, kekuatanku tidak akan berkurang. Sukacitaku tidak akan berkurang. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan sudah memelihara hidupku 85 tahun hari ini, aku masih sama kuat. Amin. Kalau saudara mengerti firman Tuhan ini, nanti selesai firman Tuhan yang saya sampaikan, doakan hal ini. Supaya jangan kau sakit-sakitan ketika semua itu jadi. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Jadi kembali lagi, Tuhan kita tetap mengerjakan lebih daripada apa yang kita harapkan. Dan hari ini saya ajak saudara untuk beriman bahwa mata badaniahmu akan melihat sendiri. Itu dijadikan di dalam hidupmu, dalam nama Yesus.
Ayat 12. Oleh sebab itu, oleh sebab apa? Oleh sebab firman Tuhan itu, oleh sebab pemeliharaan Tuhan itu, dan oleh sebab kesaksianku ini, berikan kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Gak usah kau bantu aku, ini bagianku. Ada beberapa hal dalam hidup ini memang kau harus mengerjakannya sendiri. Tuhan tahu apa yang kau lihat. Tuhan tahu apa yang kau alami. Dan Tuhan tahu apa yang kau katakan itu ada benarnya. Tapi yang kau katakan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Dengarkan baik-baik sayang. Hati-hati dengan ucapan. Yang setuju katakan amin. Dikatakan di sini, berikan padaku pegunungan janjikan Tuhan padaku pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak. Jadi dia juga mengakui. Betul yang dikatakan 10 orang itu. Kau sendiri mendengarkan, betul kan? Lalu kemudian dikatakan dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Lihat, persis diulanginya seperti yang dikatakan 10 pengintai. Bukan dia tidak tahu. Kau sendiri pun dengarkan, katanya. Tapi kita tidak mau mengakui dia lebih kuat dari kita. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Hanya dia umur 85 tahun. Lainnya itu umur 40 tahun. 50 tahun. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune. Diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Tetapi sudah ditetapkan oleh pemimpinnya. Kau dengar apa yang dikatakan oleh pemimpin kita dulu namanya Musa. Dan Musa berkata dengan sumpah, apa yang kau lalui dengan kakimu itu akan jadi milikmu. Sekarang kau jadi pemimpinku. Apakah engkau mempunyai pengertian yang sama? Apakah Tuhan akan berkata hal yang sama? Aku cek engkau Yosua. Dulu kita sama-sama mengintai. Tapi sekarang kau diangkat Tuhan menjadi pemimpinku. Dan aku hormat padamu sebagai pemimpinku. Walau kita hanya berdua di sini sebagai tua-tua. Walau kita sebaya. Walau mungkin aku lebih banyak berperang daripadamu. Walau mungkin lebih banyak musuh yang kubunuh daripadamu. Tapi engkau pemimpin. Dan aku tunduk padamu. Sekarang katakan padaku. Apakah kau punya visi yang sama dengan pemimpin dahulu? Dan Yosua berkata, aku merestui, pergilah dengan selamat, kemenangan jadi milikmu, dan itu akan jadi milikmu dan anak cucumu selama-lamanya. Pada waktu dikatakan demikian, itu belum jadi. Belum. Tapi di alam roh itu sudah diikat. Itu guna pemimpin. Itu guna ada saya di sini. Supaya saya bisa menyatukan hati dengan engkau. Mengikat apa yang kita ikat di bumi, terikat di sorga. Tahukah saudara kalau GKI lama berpikir kita hanya mengikat setan. Makanya tali kita semuanya kita pakai untuk mengikat setan. Doa-doa kita pakai untuk mengikat setan. Tahukah saudara bahwa ada namanya perjanjian yang mengikat? Tahukah saudara ada namanya hukum yang mengikat? Saya bawa pada saudara satu pengertian yang baru. Tuhan tidak berkata setan saja yang diikat. Kita perlu mengikat perjanjian itu dengan diri kita. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di sorga. Saya terikat dengan tanah Kanaan. Saya terikat dengan visi yang Tuhan berikan pada saya. Saya terikat dengan impian yang Tuhan nyalakan dalam hati saya. Jadilah di dalam nama Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dengan demikian setan tidak bisa mencurinya daripadamu. Pekerjaan setan mencuri harapanmu. Tapi kalau kau ikat setiap hari, hari ini saya terikat dengan harapan dari Tuhan. Hari ini saya terikat dengan firman Tuhan. Hari ini saya terikat dengan janji Tuhan. Hari ini saya terikat dengan kasih Tuhan. Ayat 13, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Ayat 14, itulah sebabnya. Itulah sebabnya
Sebabnya bukan karena Kaleb berperang. Semua orang dalam hidup ini harus berperang. Tapi ada orang yang berperang dan dia mati dan kalah. Sebabnya bukan itu. Sebabnya apa? Karena ada pemimpin yang memberkati engkau. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Amin. Nah, sambungannya dikatakan apa? Ini dasarnya, karena ia mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Itu dasarnya. Saya mau cerita sebenarnya satu lagi, saudara, mengenai Lazarus. Tuhan, seandainya engkau ada di sini, pastilah saudaraku masih hidup. Hampir sama ceritanya dengan Kaleb. Kalau Kaleb, saudara, dia ikut dengan bangsa Israel yang bersalah, yang berdosa. Tapi Tuhan pelihara dia. Kalau Maria dan Marta ada penyesalan, ada kekecewaan, seandainya, kalau ini bisa diulangi, seandainya bisa kuambil jalan yang berbeda. Tapi jawaban Tuhan dalam ayat 40 Yohanes 11, sudah kukatakan padamu, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Marta berdoa, Tuhan, seandainya engkau ada di sini, maka abangku tidak demikian jadinya. Bukankah sudah kukatakan padamu Marta bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada aku, ia tidak akan mati, ia akan tetap hidup walau sekalipun ia telah mati. Nah, Marta berkata, ya Tuhan, aku percaya padamu, itu akan terjadi pada hari kebangkitan nanti. Apa yang didapat Marta dari doanya? Yang didapatkannya nol. Gak ada apa-apa, gak ada kuasa, gak ada mukjizat, gak ada kesaksian, hanya perdebatan. Sayang, saya tidak mau doa kita yang kita dapat hanya perdebatan dengan Tuhan. Saya tidak mau doa kita yang kita dapat hanya hadirat Tuhan. Karena banyak anak-anak Tuhan, dia cukup berpuas dengan hadirat Tuhan, tapi dia tidak dapat jawaban doa. Saya ulangi sekali lagi. Banyak anak Tuhan, dia puas dengan hadirat Tuhan, tapi dia tidak dapat jawaban doa. Marta dapat hadirat Tuhan. Dia berbicara di hadapan Tuhan, tapi dia tidak dapat jawaban doa. Ada orang yang nyanyi, ada orang yang menyembah Tuhan, dia menangis di hadirat Tuhan, dia rasakan hadirat Tuhan, tapi dia tidak dapat jawaban doa. Hati-hati. Makanya saya katakan tidak ada yang bisa menggantikan satu pun daripada Alkitab. Semua harus dijalani. Ujian penyembahan tidak bisa menggantikan firman Tuhan. Dan kembali lagi, kenapa Maria didengar Tuhan doanya? Bukan karena dia kurang melayani, tapi dia selalu ada di kaki Yesus untuk mendengarkan firman. Jikalau engkau ada dalam aku dan firmanku ada dalam engkau, maka mintalah apa saja, maka aku akan kabulkan padamu. Marta orang melayani, tapi Maria memperkaya dirinya dengan firman. Tidak dikatakan bahwa Maria tidak melayani. Saya ulangi sekali lagi. Banyak orang berkata, oh jadi yang paling baik saudara-saudara kita mendengarkan firman Tuhan. Tidak. Alkitab sedang mengatakan dengan jelas pada waktu itu. Kembali lagi saya katakan, teologi yang pertama, ketika itu dituliskan apa yang mau diterangkan Tuhan. Pada waktu itu Maria lebih menghargakan firman Tuhan daripada pekerjaan badaniah. Bukan berarti dia malas. Yang mengerti katakan amin. Dan Alkitab tidak menyalahkan keduanya. Yesus berkata, Marta, Marta. Dia tidak berkata saudara dia jahat, dia bodoh dan dia berdosa dan kemudian dia dihukum Tuhan. Tidak. Alkitab mengatakan dia baik. Tuhan Yesus mengatakan dia baik. Engkau menyibukkan dirimu dengan berbagai hal. Bagus engkau sibuk dengan berbagai hal yang baik untuk melayani Tuhan, daripada kau sibuk dengan segala persoalan, sibuk dengan segala dosa, sibuk dengan segala pikiran-pikiran yang menekan, sibuk dengan segala pikiran kotor. Bagusnya dikatakan Tuhan, Tuhan sedang memuji dia. Tetapi Tuhan katakan ada yang lebih baik. Yang mengerti katakan amin.
Maria datang dan dia bersujud pada Tuhan dan dia berkata, seandainya engkau ada di sini. Persis sama doanya, titik komanya pun sama, hurufnya pun sama, huruf besar kecilnya, kapitalnya pun sama. Tapi begitu dia selesai berdoa, Yesus menangis bersama Maria. When you have the word of God, ketika engkau memiliki firman dalam hati. Dalam hati ini penuh firman, artinya dalam hati ini ada hati Bapa. Karena Bapa menyatakan isi hatinya melalui firman. Ketika ada firman dalam hatimu, maka dalam hatimu ada hati Bapa. Dan ketika engkau menangis, Bapa bisa merasakan hatimu. Dan itu sebabnya ketika Maria menangis, maka Yesus ikut menangis bersama dengan dia. Begitu hebatnya Yesus menangis sehingga semua orang berkata, lihat betapa kasihnya kepada orang ini. Sayang, itu tidak terjadi pada Marta yang sibuk melayani. Itu tidak terjadi pada Marta yang sibuk mengunjungi. Itu tidak terjadi pada Marta yang sibuk di dapur, sayang. Semua itu baik. Tapi ada saat-saat di dalam hidup ini kita perlu tahu bahwa impianku belum terlambat untuk dilaksanakan. Bahwa tidak ada kata terlambat supaya aku masih bisa sampai pada harapanku. Disitulah gunanya Anda hadir di tempat ini sampai larut malam mendengarkan Bapak Gembalamu. Supaya apa? Supaya ada hati Tuhan diletakkan dalam hatimu. Supaya satu ketika pada saat yang diperlukan, engkau angkat tangan dan engkau tahu hati Tuhan menyatu dengan hatimu. Dan Tuhan akan menyatakan kasih-Nya sehingga sekelilingmu akan melihat dan dia bersaksi, memang betul Tuhan mengasihi engkau. Memang betul Tuhan telah mengasihi engkau. Jadilah itu, jadilah itu, jadilah itu. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Sekarang saudara tahu kenapa Tuhan berkata, aku bersama-sama dengan engkau. Yang mengerti katakan amin. Artinya dia berjanji, aku tidak akan meninggalkan engkau. Harapanmu masih bisa jadi kenyataan. Tidak ada kata terlambat bagi harapanmu. Terus berjalan seperti Kaleb. Terus engkau akan sampai pada tanah perjanjian. Dan pada harinya kekuatanmu tidak akan kurang. Pada harinya sukacitamu tidak akan kurang. Pada harinya tawamu tidak akan kurang. Seperti yang saya katakan, nanti akhir tahun engkau bukan hanya menutup tahun dengan sorak-sorai kemenangan, tapi engkau akan tutup tahun dengan air mata bahagia. Jadilah itu, jadilah itu, jadilah itu dalam nama Yesus. Haleluya. Aku bersama-sama dengan engkau dan engkau bersama-sama dengan aku. Itu yang paling indah. Engkau akan melewati semua. Sekalipun engkau melewati api, engkau tidak terbakar. Sekalipun engkau melewati air, engkau tidak akan hanyut. Sebab aku bersama-sama dengan engkau. Dan engkau bersama-sama dengan aku. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.